Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7494 sampai bab 7495. Tanggapan M. Akui menimbulkan sorak-sorai di antara semua orang Tionghoa yang hadir dan orang asing yang mengerti bahasa Mandarin. Mereka yang tidak mengerti merasa bingung, tetapi orang-orang di sekitar dengan cepat menjelaskan. Tak lama kemudian, semua orang mengetahui kabar baik itu, dan rasa selamat dari bencana menyelimuti mereka. Mereka bersorak kegirangan, beberapa bahkan memeluk orang terkasih mereka dan menangis. M. Alan dan Xiao Changkun, yang diliputi emosi, juga menangis terseduh-seduh, berpelukan erat, tak kuasa menahan isak tangis. Sementara itu, internet meledak. Tavana menyiarkan seluruh kejadian secara langsung tanpa henti, dengan setidaknya ratusan juta orang di seluruh dunia menyaksikannya secara langsung. Para pejabat tinggi Maladewa sangat marah dan segera mengirimkan lebih dari separuh militer negara itu ke Pulau Baima. Perlu dicatat bahwa militer Maladewa hanya terdiri dari sekitar 3.000 personel. Setelah memperhitungkan perwira dan logistik, pasukan siap tempur yang sebenarnya kemungkinan kurang dari 2.000. Angkatan Laut Maladewa memiliki kapal-kapal yang dapat dikerahkan dengan bobot benaman maksimum lebih dari 100 ton. Sebagian besar merupakan peralatan bekas dari negara-negara tetangga. Angkatan udara mereka hanya terdiri dari 2 atau 3 helikopter sumbangan asing, dengan mobilitas yang buruk. Akibatnya, mereka segera mengirim puluhan marinir ke Pulau Baima untuk mengendalikan situasi. Pada saat yang sama, para pejabat senior secara pribadi menghubungi Bernard Elno, menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang keselamatannya dan situasi di Pulau Baima. Setelah Bernard Elno memberitahu mereka bahwa situasi telah terkendali, mereka memberitahunya bahwa militer sudah dalam perjalanan. Kemudian, M. Akui tampil di depan semua orang. Sambil memegang senapan mesin ringan, ia berkata kepada Bernard Elno, "Tuan Elno, kami telah menerima mata uang kripto Anda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kami akan pergi sekarang." Setelah itu, ia memberi isyarat kepada beberapa bawahannya yang masih hidup, yang segera mengikutinya, dengan senjata di tangan, menuju pintu masuk utama. M. Akui mengamati ruangan dan berkata kepada semua turis di bar, militer Maladewa akan tiba sekitar 40 menit lagi jika mereka cepat. Saya tidak tahu apakah anak buah saya di luar sudah mati semua, jadi saya sarankan kalian untuk tidak bergerak sembarangan sampai militer Maladewa tiba. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan memimpin anak buahnya keluar. Sebagai komandan tertinggi perusahaan Blackwater yang melaksanakan serangan teroris ini, M. Akui telah melanggar hukum Maladewa secara serius. Jika ia tetap tinggal, militer Maladewa akan menangkapnya begitu mereka tiba. Jadi, rencana Ye Chen bagi mereka adalah agar M. Akui mengkhianati perusahaan Blackwater di depan umum dan segera melarikan diri bersama anak buahnya dengan speedboat yang mereka tumpangi. Ye Chen akan mengatur kapal dagang Istana Wanlong untuk mengawal mereka di perairan internasional. Mengingat kemampuan Angkatan Laut Maladewa, tidak ada kapal mereka yang dapat mengejar speedboat yang digunakan M. Akui dan anak buahnya. Selain itu, Ye Chen tidak khawatir M. Akui akan lepas kendali. Setelah mengkhianati perusahaan Blackwater, M. Akui tak punya tempat lagi di dunia ini untuk bersembunyi dengan kemampuannya. Markas Hamid, nyatanya, adalah satu-satunya pilihannya. Jika ia berani melarikan diri, ia tak hanya akan menyinggung perusahaan Blackwater tetapi juga Ye Chen, membuat hidupnya semakin mustahil. M. Akui sendiri sangat menyadari hal ini. Di saat seperti ini, untuk apa repot-repot dengan hal lain? Lebih baik pergi ke Suriah dengan patuh. Bekerja sama dengan Hamid, ia dapat membantu melenyapkan calon pengkhianat internal. Dan jika ia mencapai beberapa prestasi militer, bahkan mungkin ada peluang untuk naik pangkat suatu hari nanti. Itu jauh lebih baik daripada seumur hidup dalam pelarian. Jadi, ia memimpin kelompoknya kembali ke dermaga. Setelah menyabotase speedboat lainnya, mereka meninggalkan Pulau Baima dengan speedboat terakhir. Orang-orang di bar tidak berani keluar. Mereka tidak tahu situasi di luar,
Hanya saja Makui telah memperingatkan bahwa mungkin masih ada teroris yang belum sepenuhnya mati. Jika mereka ditargetkan dan ditembak, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Jadi, semua orang tetap di bar, sementara Tavana melanjutkan siaran langsungnya, mengecam tindakan Blackwater Company. Reputasi Blackwater Company telah mencapai titik terendah. Banyak netizen bahkan meminta AS untuk menetapkannya sebagai organisasi teroris dengan meluncurkan petisi di situs web Gedung Putih. Setengah jam kemudian, ketika suara helikopter semakin dekat, marinir Maladewa akhirnya tiba di Pulau Baima. Mendengar suara helikopter, Tavana segera pergi ke jendela untuk melakukan siaran langsung dengan ponselnya. Para pejabat senior militer Maladewa, yang menyaksikan siaran langsung dari ibu kota Male, melihat Tavana mengarahkan kameranya ke helikopter militer dan segera memberitahu komandan di lokasi. Tavana Suite sedang melakukan siaran langsung. Suruh tentara kita turun dengan tali. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Niatnya adalah agar para marinir melakukan rappelling yang penuh gaya. Lagi pula, pasukan khusus dan marinir sering melakukan rappelling dari helikopter selama misi mendesak, yang terlihat mengesankan dan keren, berpotensi meningkatkan gengsi militer Maladewa. Membiarkan teroris menyusup sudah memalukan, jadi penampilan yang kuat dapat membantu mengembalikan sedikit harga diri. Namun sang komandan dengan canggung berkata, "Pak, tentara kita sudah lama tidak berlatih rappelling. Saya sarankan kita tidak mengambil risiko dan membiarkan helikopter mendarat dengan mulus di medan datar." Pejabat senior itu membentak, "Ini misi mendesak. Kita perlu menunjukkan urgensi. Pendaratan yang lambat yang dilihat oleh netizen di seluruh dunia akan memalukan. Anda harus membuat militer kita terlihat hebat." Sang komandan, yang merasa malu, berkata tanpa daya, "Pak, beberapa tahun yang lalu, militer India mencoba pamer dengan rappelling untuk mendapatkan gengsi. Seorang prajurit jatuh saat rappelling, melukai 2 rekan di bawahnya. Militer India dipermalukan secara global. Prajurit kita bahkan berlatih lebih sedikit daripada prajurit mereka. Jika kita mencoba pamer dan gagal, dunia akan mengejek kita." Pejabat senior itu menggerutu, "Tugas Anda adalah membela negara, dan Anda mengabaikan pelatihan? Saya akan menyelidiki ini secara menyeluruh dan memberi Anda hukuman terberat." Komandan itu, dengan frustrasi, berkata, "Pak, saya sudah lama meminta anggaran untuk hal-hal seperti helikopter baru dan peningkatan dana pelatihan, tetapi tidak pernah disetujui. Helikopter kita kekurangan perawatan dasar. Bagaimana kita bisa membiayai pelatihan rappelling?" Pejabat senior itu, merasa terpojok, berkata dengan kesal, "Baiklah, saya akan mencari cara. Kalau begitu, lewati rappelling dan cari tempat pendaratan yang cocok." Orang-orang di bar dan netizen di seluruh dunia yang menonton siaran langsung Tavana berharap melihat tentara-tentara menuruni tebing. Tetapi setelah melayang beberapa saat, helikopter memilih area datar dan terbuka, lalu mendarat perlahan. Perilaku lamban ini membuat netizen global tidak puas, dan keadaan menjadi semakin aneh. Ketika para tentara melihat mayat-mayat penuh luka tembak berceceran di tanah, banyak yang mulai muntah sambil memegangi kaki mereka. Untungnya, kamera Tavana hanya dapat menangkap samar-samar bahwa ada mayat-mayat di tanah, bukan kondisi mereka yang mengerikan, atau platform video mungkin terpaksa menyensor rekaman tersebut. Komandan, sambil menahan keinginan untuk muntah, memimpin beberapa tentara yang masih bisa menahan diri masuk ke bar. Begitu masuk, ia berteriak, "Semua teroris, angkat tangan dan menyerah, atau kami akan melepaskan tembakan." Bernard Elno melangkah maju, wajahnya penuh penghinaan. Para teroris yang masih hidup sudah pergi. Aku tidak tahu apakah kalian bisa mengejar mereka. Apa? Mereka pergi? Sang komandan panik, berseru, "Bagaimana bisa kau membiarkan mereka pergi? Kenapa kau tidak menahan mereka di sini?" Bernard Elno menunjuk dirinya sendiri dengan mata terbelalak. "Kau bertanya padaku? Jika aku punya kemampuan itu, untuk apa kami membutuhkanmu? Aku mungkin juga akan membentuk pasukanku sendiri untuk melindungimu." Sang komandan, malu, menyentuh hidungnya dan segera bertanya, "Bagaimana keadaan orang-orang di lokasi? Apakah ada yang terluka?" "Tidak," jawab Bernard Elno singkat,
Aku tidak tahu apa gunanya militermu. Begitu banyak militan bersenjata menyelinap masuk, dan kau tidak tahu. Itu keterlaluan. Mencoba mendapatkan sedikit pujian, ia menambahkan dengan dingin, berkat strategi keuanganku di saat kritis, aku menyebabkan para teroris ini runtuh secara internal. Kalau tidak, Nona Sweet, semua tamu di Pulau Baima, dan aku mungkin sudah menjadi mayat dingin sekarang. Bagi Bernard Elno, uang yang dikeluarkan harus dimaksimalkan untuk keuntungan. Meskipun ia tidak benar-benar memberi akui 100 juta dolar, ia telah memberikan Pulau Baima kepada Ye Chen dan harus membeli Pulau JD dari konsorsium Dubai untuk diberikan kepada Ye Chen. Akibat kerugian dan biaya, lebih dari 1 miliar dolar hilang. Namun, Ye Chen bersikap adil, memberinya kesempatan untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan lebih dari 100 orang, termasuk bintang besar Tawana Sweet, sebagai pahlawan Prancis. Selama ia memanfaatkan kesempatan ini, manfaatnya akan jauh lebih besar daripada kerugian 1 miliar dolar. Mulai sekarang, ia harus merahasiakan pencapaian ini. Sang komandan, yang juga malu, hanya bisa menyanjung, "Tuan Elno, kami berutang budi padamu hari ini. Yakinlah, kami akan memperkuat pertahanan nasional untuk mencegah hal ini terulang." Menyadari kamera siaran langsung Tawana yang diarahkan padanya, Bernard Elno berdeham dan berkata dengan lantang, "Mereka semua adalah tamu kehormatan Pulau Baima. Demi mereka, aku akan menghabiskan uang berapapun tanpa ragu. Satu-satunya penyesalanku adalah pengawalku dan pengawal Nona Sweet tewas dalam serangan ini, dan aku tidak bisa menyelamatkan mereka." Sambil menunjuk dengan nada menuduh, ia melanjutkan, "Ini terutama karena Anda sangat tidak kompeten. Tahu? Dengan begitu banyak turis yang datang ke sini untuk berlibur dan berbelanja, memastikan keselamatan mereka adalah tugas utama Anda. Saya harap Anda menanggapi ini dengan serius mulai sekarang." Komandan itu mengangguk cepat, "Tuan Elno, Anda benar mengkritik. Saya akan melapor kepada atasan, meminta peningkatan dana pertahanan, dan memastikan keselamatan semua turis." Bernard Elno melambaikan tangannya dengan angkuh. "Begini, setelah ini selesai, saya akan menyumbangkan 50 juta dolar kepada Departemen Pertahanan Anda untuk memperkuat kemampuan pertahanan maritim Anda. Saya harap ini tidak pernah terjadi lagi." Bersambung.